Sudah, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Baik. Jadi kasus yang pertama. Jadi saya punya eh, pipa, bahannya plastik, panjangnya 10 meter. Nah, laju alirnya udah diketahui nih, 2 liter per sekon. Ini laju alir volumetrik ya. Kemudian eh, kalau densitas dan viskositas nanti dihitung sendiri oleh HISIS. Sebenarnya ini nggak perlu diberikan juga, nanti dihitung otomatis oleh HISIS. Kemudian pipa yang digunakan, nah ini penting, SCH 40 ya, Schedule 40 dengan diameter nominalnya 1 inci gitu ya. Nanti kita lihat di HISIS sudah ada tabel yang bisa kita pilih gitu ya. Kemudian tekanan masuk di ke dalam pipa itu 2 atmosferik, suhunya 30, air air yang masuk tadi, dan sistem perpipaan adiabatis. Artinya tidak ada panas yang diberikan ke dalam pipa ataupun yang keluar dari pipa gitu ya. Karena kalau misalkan kita meninjau katakanlah steam yang mengalir di dalam pipa, tentu kalau isolasinya itu tidak bagus, heat loss-nya perlu dipertimbangkan ya. Tapi karena di sini hanya air aja, air yang suhunya 30 derajat Celcius, maka kita bisa abaikan terjadinya perpindahan panas gitu. Karena kan anggap juga katakanlah suhu lingkungan juga 30 derajat Celcius. Berarti otomatis panas tidak ada yang berpindah dari dalam keluar ataupun dari luar ke dalam. Delta T-nya sama dengan nol. Gitu ya. Maka nanti di HISIS kita akan masukkan Q-nya sama dengan nol. Baik, eh, saya akan buka Aspen-nya. Aspen HISIS-nya. Bentar. Oke. Nah, ini udah kelihatan Aspen HISIS saya. Sudah, Pak. Udah ya. Oke. Jadi tinggal buka new simulation. Silakan kalau yang mau nyoba bareng-bareng. Nah, ini tadi komponennya kan air ya. Jadi kita pilih find Bapak, water gitu ya. Pak, punten Pak. Ya. Izin bertanya, untuk software yang digunakan itu HiSys apa Aspen Plus ya, Pak? Salah ya saya. Salah buka ya. Sorry, sorry. Kita Aspen HISIS ya. Maaf. Kemarin saya ngajar Aspen Plus. Oke, Aspen HISIS. Masih loading ya. Oke, udah. Sekarang Aspen HISIS saya sudah oke ya. Nah, sekarang kita buka yang open new ya, create new case ini. Create new case. Nah, lalu kita add komponennya ya. Komponennya air ya, water. Lalu kita add. Nah, ini udah masuk ya. Terus masuk fluid package-nya. Kita pilih yang ASME aja. ASME Steam. Ini ada ASME Steam. Dia khusus untuk properties air ya. Properties water. Jadi pakai ini aja ASME Steam. Lalu masuk ke simulasi. Ya. Nah, di sini eh, yang kita perlukan itu pipa aja sebetulnya. Pipanya mana? Pipanya klik yang di sini. Piping and hydraulics. Lalu ada di sini pipe segment ya. Pipe segment kita klik, bawa ke sini. Udah. Ini close paletnya kita close aja. Nah, yang ini klik 2 kali di pipanya. Sekarang kita definisikan alur-alirnya ya. Inletnya kita berikan aja nama inlet. Outletnya kita berikan juga sama namanya outlet. Nah, terus di bawah ini kan ada energi ya. Nah, energi ini perlu didefinisikan alirannya juga. Kita namakan key saja.
Oke. Nah, kalau kita close, saya close dulu ya biar kelihatan alirannya. Nah, ini kalau kita close, alirannya sudah lengkap semuanya. Outlet, inlet ada, outlet ada, dan key ada. Oke. Sampai sini, oke ya? Ada pertanyaan? Lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita definisikan inletnya. Inletnya tentu saja kita definisikan komposisinya. Dari komposisi dulu. Satu ya, karena nggak ada apa-apa lagi, hanya air aja. Klik OK. Terus bergerak ke kondisi. Nah, conditionnya itu tadi temperaturnya kan 30 derajat Celcius. Sementara di sini kan dalam satuan eh, English ya, satuan British. Jadi kita ganti dari field di pojok kiri atas ini kita ganti menjadi SI. Oke. Nah, ini sudah ganti jadi SI atau SI bar bisa nggak ya? Euro SI apa? Nah, ini Euro SI aja. Euro SI. Oke. Kemudian eh, suhunya kita definisikan 30 derajat Celcius. Lalu tadi apa lagi? Pressure-nya berapa tadi? Tekanannya itu 2 atm ya. Tekanan masuk 2 atm di sini. Tekanan masuk 2 atm jadi 2. Ya, saya isi di sini 2. Ini satuannya bar, kita ganti dengan atm. Oke. Nah, di sini ketika saya definisikan suhu 30, tekanan 2 bar, air, tentu dia vapor fraction-nya 0. Artinya dia kondisinya cair, begitu ya. Jelas ya, 1 bar aja dia cair, apalagi 2 bar ya. Ya pasti cair, air ya, dan suhunya hanya 30 derajat Celcius. Kemudian, nah kalau kalau mass flow-nya itu nggak ada, molar flow-nya nggak ada. Yang diketahui adalah laju alir volumetrik. Tadi 2 liter, eh berapa? Eh, Tadi 2 liter per sekon ya benar ya. 2 liter per sekon. Jadi kita isikan di bagian ini, standar ideal liquid volumetric flow. Jadi di sini 2 cari liter per sekon. Di bawah ya, air 2 liter per sekon. Nah, ini sudah ada 3 parameter atau 3 variabel input yang dimasukkan, maka semua bisa terdefinisi. Jadi 3 saja itu semua sudah terdefinisi. Oke, eh, kita close dulu ini ya. Maka kita lihat yang inlet itu warnanya sudah berubah menjadi biru, begitu ya, biru tua. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan key, ya. Kita lanjut dengan key. Key tadi saya bilang ini sistem adiabatis. Maka kalau sistem adiabatis itu tidak ada pertukaran panas dari dalam ke luar lingkungan ataupun sebaliknya. Jadi ini nol key. Ya, oke, kita close. Nah, sekarang inletnya udah terdefinisi, key-nya sudah terdefinisi. Baik, kita lanjutkan ke pipe-nya ya. Tapi kita baca dulu soalnya. Di sini pipanya 1 inci. Diperhatikan ya, pipanya 40 schedule-nya dengan diameter nominalnya 1 inci. Gitu ya. Nah, ini nanti kita definisikan di dalam pipanya. Kita klik 2 kali di pipanya. Kemudian kita masuk ke eh, rating ini. Sorry. Performance, desain, ke rating dulu ya. Ke desain sudah oke. Di rating dulu. Klik di bagian rating. Kemudian di bawahnya ada append segment. Add new segment at end of pipe. Jadi kita klik sekali. Nah, ini kita membuat satu segmen untuk pipa. Nah, di sini kita definisikan panjang. Tadi panjangnya berapa? 10 ya? Panjangnya 10 meter. Ini ya, 10 meter. Jadi 10 meter saya tulis 10, sebelahnya udah meter. Kemudian elevation change-nya itu nggak ada. Ini pipanya horizontal. Jadi nggak ada ketinggian di sini. Tetap diisi 0 berarti default-nya memang 0. Kemudian kita lihat
tadi diameter dan segala macamnya, karena sudah disediakan SCH40, itu masukinnya di sini, di bagian kanan bawah ini ada view segment. Jadi klik atau klik di atas ini klik dua kali. Ini juga bisa. Bisa klik di nomor satunya ini dua kali, atau di bagian bawah view segment klik sekali. Nah, itu ada pipa schedule-nya. Pipa schedule-nya itu kita isi dengan SCH40, schedule 40 ya. Dari situ. Kemudian tadi nominal diameter 1 inci ya. Nah, ini kan satuannya milimeter ya. Yang lupa, 1 inci itu kan 2,54 cm ya. Eh, Paling enak sih sebenarnya balikin lagi ini. Satuan ini kita close dulu ya. Balikin dulu ke field, biar dia jadi inci dulu. Nah, di sini kita balik lagi nomor satu, diklik dua kali. Sini kita cek yang 1 inci. Nah, ini kan ada 1 inci. Klik. Nah, udah selesai. Close. Kemudian balikin lagi fieldnya ini ke SI atau Euro SI yang tadi. Nah, sekarang apalagi yang belum diganti? Material. Material tadi di soal itu plastik ya. Ini soalnya di sini dibilang bahwa mana plastik? Ini pipa plastik horizontal katanya. Jadi kita ganti dengan sorry, kita ganti dengan tubing plastik tubing yang ini. Klik. Dah. Nah, otomatis setelah kita definisikan semua itu, maka outletnya langsung terdefinisi. Dengan demikian, pressure drop juga terdefinisi. Coba kita lihat pressure dropnya berapa? 0,4852 bar. Itu yang tampil. Atau kalau mau klik dua kali di sini. Kemudian kita cek di desain parameter. Di bawahnya di sini ada pressure drop atau delta P 0,4852 bar. Begitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Bisa diikuti? Bisa mengikuti? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bapak Bisa. pun. Kalau Ya, dari Kiki, silakan. oh, Pak. Gimana, Ki? Kalau dari Kiki, not solve. Oh, coba di set. Ki. Di screen, Pak. Ya, Di share screen, ya, Pak. ya. Di close dulu ini. No, so, negative pressure ya. Ini kayaknya di bagian eh, Ini bagian sini dia, Pak. coba yang eh, SCH apa diganti dulu Euro SI-nya jadi field. Di close dulu. Euro SI-nya satuannya diganti jadi field. Buka lagi coba. Nah, sekarang buka lagi. Itu 1 inch ya, 40 plastik tubing. Itu udah bener kok. Itu di close aja. Close. Sekarang ke segmennya, bentar, masih di pipa yang tadi. Lengthnya udah bener. Desain, coba ke desain. Desain parameter tadi udah. Close aja dulu, coba di close dulu. Key-nya udah ya tadi, nol ya. Berapa? Key-nya udah, ya itu udah. Inletnya coba lihat. Inletnya dibalikin dulu ke Euro SE. Nah, ini satuan, coba diganti dulu 2 liter per second. Ganti. Yang 2, ini.
2 liter per second. Nah, coba close. Nah, benar kan? Tadi salah ngeklik satuan kayak. Baik, ada lagi yang perlu. Mahasiswa juga boleh, yang sedang praktikan maksudnya. Praktikan juga boleh untuk bertanya. Kalau tidak ada, coba kita lihat dulu bagaimana pengaruh dari diameter ya. Kalau menurut kalian, kalau diameter diperkecil atau diperbesar lah, apa yang terjadi dengan pressure drop? Apa? Kalau diameter diperbesar. Sekarang pressure dropnya itu 0,48 ya, bar. Nah, kalau kita perbesar pressure dropnya, mana pressure dropnya? Diameternya maksud saya. Berarti kan klik 2 kali di segmen ini, pipe segmen, kemudian tadi di mana? Di rating ya, di rating, kemudian klik 2 kali di segmen ini. Nah, SCH-nya kita ganti nominal diameternya bukan 1 inch, ini 25 milimeter, kita ganti jadi 100. Tadi ingat-ingat ya, 0,48 Pak. Oke, ini jadi lebih gede nih. Inner diameternya jadi 102 ya. Kalau tadi kan 25 ya. Nah, sekarang kita lihat eh, hasilnya. Oh, yang saya nggak mau gerak. Kenapa? Hang. Oh, close dulu. Oke. Sekarang kita lihat desain. Nah, itu pressure drop-nya makin kecil. Jadi 6,8 kali 10 pangkat min 4 bar. Jadi semakin besar diameter, itu semakin kecil delta P-nya. Atau friksinya makin kecil dibandingkan dengan ukuran diameter yang kecil. Jadi kalau semakin kecil ukuran diameter dari pipa, pressure drop-nya makin gede. Gitu ya. Eh, Yaitu hukum apa namanya? Ya bisa dipelajari di mekanika fluida ya. Terus kita bisa mainkan apa lagi? Banyak sih sebetulnya. Tapi nanti yang eh, lain-lainnya bisa kalian cek lagi di yang tadi, yang rating sini. Ini kan tadi kita baru mainkan di apa namanya diameter ya. Coba kalau panjang misalkan ya. Kalau panjang gimana logikanya? Kalau makin panjang, ini saya balikin dulu ya. Kita balikin dulu ke angka eh, yang tadi 25 ya. Oke. Kalau makin panjang gimana? Diameter apa pressure drop-nya. Ini misalkan jadi 50. Jadi gimana? Jadi mana delta P? Nggak muncul deh. Oh, nggak bisa kehitung ya. Not solve. Not solve. Oke, jangan panjang-panjang deh. Eh, Dia nggak bisa ngitung, ada error mungkin ya dari sisi numeriknya. Eh, tapi kalau kita ganti jadi lebih kecil ya, tadi 50 ya. Jangan 50 deh. 20 aja, 20 meter. Nah, kita lihat desainnya. Kemudian, nah ini jadi tadi kan 0,4 ya, jadi 0,9. Nah ini masuk akal lah ya, jadi 2 kali lipatnya. Kita kan naikkan jadi 20 meter. Ya gitulah. Jadi apa yang sudah dipelajari di mekanika fluida atau di praktikum mekanika fluida. Kan kalian ada praktikum aliran fluida ya. Aliran fluid, praktikum aliran fluida itu eh, terkait dengan perhitungan friction ya. Dan pada akhirnya pressure drop sebetulnya. Nah, ini bisa dipelajari dari simulasi dulu gitu. Jadi kalian pelajari konsepnya di mekanika fluida, kemudian simulasikan di HYSYS, lalu coba praktikum di laboratorium. Nah, itu secara konseptual akan tertanam dalam pikiran kalian. Itu akan lebih melekat lah ya. Nggak akan lupa nanti konsep-konsep. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kita lanjut ke bagian yang kedua ya. Ini saya kembalikan ke scroll. Oke, baik.
Ini silakan di save aja filenya. Saya beri nama misalkan ini contoh kasus satu ya. Oke, baik. Saya lanjutkan ke contoh kasus yang kedua. Contoh kasus yang kedua itu gini. Jadi ini dibalik nih. Kalau tadi laju alir udah diketahui, kalau sekarang laju alir yang ditanya dengan delta P sudah diketahui, begitu. Nah ini gimana? Sama aja sih sebetulnya. Eh, kita buat seperti tadi. Ini saya minta di close aja yang tadi. Jadi kita bikin baru aja. File, kemudian create new case aja. Masukin lagi footer, kemudian print package-nya, tambahin asme, asme steam, masuk ke simulasi. Kemudian kita cari piping. Piping, klik piping, close. Nah, di sini kita masukkan ini inlet, kemudian ini outlet, ini key. Udah lengkap semua ya. Tiga, dua aliran massa, dan satu aliran energi. Yang key-nya sama, ini tetap 0, heat flow-nya kita ganti dengan 0. Nah, yang bagian inlet itu kita definisikan yang diketahui hanya suhu 30 derajat Celcius. Komposisi dulu tentu. Kita definisikan satu. Kemudian suhunya itu di angka 30 derajat Celcius. Tapi apa laju aliran masuknya itu nggak tahu. Cuman kalau tekanan masuk tahu dong. Tekanan masuknya itu tadi berapa? 2 bar ya. 2 ATM maksudnya. 2 ATM. Nah gitu. Tapi laju alir kita nggak tahu. Laju alir volumetrik ataupun laju alir massa. Jadi dibiarkan saja kayak gitu. Nah, yang sudah diketahui adalah si delta P di sini. Tapi ini harus didefinisikan dulu ya. Jadi kalian masuk dulu ke ratingnya ini, tambahin segmentasinya. Add, kemudian sama kayak tadi, ukuran pipanya itu 10 meter. Kemudian eh, saya masuk ke karakteristik pipanya. Ini ganti dengan SCH 40. Lalu nominal diameternya 25 milimeter, 1 inci itu apa sih? 2,54 cm ya? Berarti 25 milimeter ya? 25 milimeter. Itu kalau mau lebih yakin lagi, eh, fill tadi ya diganti. Ini jadi sama sih 1 inci. 1 inci 2,54 cm atau 25 milimeter ya. Oke, baik. Ini ganti dengan eh, plastik tubing. Oke. Nah, terus delta P-nya kan udah diketahui ya. Jadi kita masuk, tadi udah rating udah lengkap semua. Kita masuk ke design, lalu ada parameter. Nah, ini delta P-nya kita isi. Delta P-nya diketahui sebesar berapa? 48,52 kilopascal. 48, 48,52 kilopascal. Cari kilopascal. Nah, itu kilopascal. Nah, dengan segera dia akan menghitung. Dan kita bisa cek laju alir volumetriknya itu sebesar di inlet ya. Di inlet laju alir volumetriknya sebesar eh, ini satunya kita ganti lagi ke SI. Sedapat berapa? 7.200 meter kubik per hour atau 2 liter per sekon yang tadi ya. Sama, 2 liter per sekon. Nah, balik lagi kayak gitu. Nah, kalau mau tahu, kan yang ditanya bukan laju alir volumetrik ya, tapi laju alir linearnya dalam satuan meter per sekon.
Maka kalian bisa lihat dari sini. Klik 2 kali di pipanya, lalu lihat di bagian eh, performance dan klik di bagian di bawah ini ada view profile. Nah, tarik ke sini. Nah, di sini ada kelihatan laju alif, tarik ke kanan ya. Liquid velocity meter per second. 3,59, 3,6 ya, 3,6 meter per second. Nah, ini adalah kecepatan cairan yang dia kalau dilihat dari sini kan sebetulnya berubah ini kecepatannya. 3,59577, kemudian naik dia jadi 3,59586. Meskipun kenaikannya sebetulnya tidak signifikan lah ya. Cuman kenapa dia naik? Nah, kenapa dia naik? Padahal secara secara Sudah bilang aja, eh, ada Bang Mahmudin. secara apa namanya eh, neraca massa, hukum kontinuitas, rumusnya kan A1 dikali V1 sama dengan A2 dikali V2. Kalau luas areanya sama antara masuk dengan keluar, dan ini kan kita cuman meninjau satu pipa aja yang ukurannya 1 inci tadi ya, eh, diameter internalnya. Maka mestinya sama gitu, nggak berubah. Tapi ini kenapa berubah? Nah, kalau kalian perhatikan, ini suhunya suhunya itu naik dikit dari 30 ke 30,01. Nah, kenaikan suhu ini diakibatkan oleh friksi tadi, gesekan antara fluida dengan si dinding. Karena dia apa adiabatis, maka eh, energi yang dibangkitkan oleh gesekan tadi dipakai untuk meningkatkan suhu dari si air. Nah, kemungkinan suhu inilah yang kemudian meningkatkan velocity, tapi nggak signifikan gitu. Nah, kalau misalkan kita coba eh, ganti ya key-nya misalkan ya. Kita kasih panas lah ya. Kasih panas, misalkan minus 10.000 gitu ya. Oh, nggak mau deh. Terlalu, ini bisa converge. Nggak bisa. Minus 100. Nah, bisa. Nah, kalau kita lihat, ini outletnya masih segitu, nggak berubah. Sebentar. Kita naikin coba. Mana sih? Minus 1.000. Oke, berapa dia? 30,04 naik dikit, naikin lagi ya. Minus, ini kasih panas nih dari luar nih. 1E5. Nggak mau deh. Minus 1E4. 10.000. 10.000 dia naik jadi 30,34 derajat Celcius ya. Dipanasin. Kita naikin lagi deh. Coba naikin jadi 50.000. Minus 5E4. Nggak mau dia. Minus 52E4. Masih mau. Nah, kita lihat suhunya 30,68 naik ya. Naik dikit dari 30 jadi 30,68. Nah, kalau kita lihat, coba tadi benar nggak ya hipotesisnya? Dari sini performance, view profile, kemudian lihat sebelah kanan. Ini 39714. Nah, ini lumayan ya, naiknya cukup. Yang enggak juga sih, masih sedikit banget lah. Tapi naik deh. Ya. Karena ini juga kenaikannya nggak signifikan. Tadinya mau saya naikkan cukup ekstrim, cuman dia nggak mau deh. Nggak mau naik. Coba ya. Minus 1 E. Nah, ini bisa nih. 1 E ini.
Nah, ini jadi ekstrim nih. Jadi 62 derajat Celcius. Jadi saya panasin pipanya, kemudian masuknya itu 30 derajat Celcius, keluarnya sekarang di 62 derajat Celcius ya. Lumayan lah naiknya. Coba kita cek kecepatannya sekarang. Jadi dimasuk itu 30, keluar dia udah panas. 62 hangat sih masih. Nah, ini kan, nah, lihat ya. Tuh, liquid velocity-nya naik lumayan 3,64 jadi 3,69. Ya, jadi gara-gara temperatur itu dia naik. Oke, begitu ya. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Untuk kasus kedua, gimana asisten bisa ngikutin Dari Kiki bisa, Pak. saya? Saya Yang juga lain? bisa, Pak. Oke, baik. Saya lanjutkan ya, kalau nggak ada masalah. Kita lanjutkan ke bagian kasus 3. Kasus 3 itu, nah, kasus 3 ada beda ketinggian ini. Ada delta Z. Nah, ini gimana cara melakukannya? Jadi, kasusnya sekarang suhunya ini pakai satuan British semua ya. Derajat Fahrenheit, panjangnya 5.000 feet, tekanan masuknya di 150 PSIG, eh, tekanan gauge berarti ya. Sea gauge, jadi artinya tidak ditambah dengan tekanan atmosferik ya. Jadi 150 sea gauge. Kemudian tekanan luarnya itu 0 PSIG, ketinggian awalnya 0 feet, dan ketinggian akhirnya 300 feet. Jadi ini kan eh, panjangnya 5.000 feet ya. Sementara ketinggian akhirnya 300 feet. Jadi ini bayangannya bukan berarti vertikal ini. Jadi bisa jadi susun. Kan ini L ini total ya, 5.000 feet. Atau boleh jadi miring kayak gitu. Miring, ketinggiannya, masang pipanya miring yang membuat dia ketinggian akhirnya itu 300 feet. Jadi kayak segitiga siku-siku kayak gitulah kira-kira ya. Misalkan kita masang pipa air dari bukit kayak gitu. Nah, kayak ginilah. Ini pipanya 5.000 feet. Ini 5.000 feet panjangnya ya. Nah, ini 5.000 feet. Nah, sementara yang dimaksud dengan ketinggian level itu yang ini, yang 300 feet ini. 300 feet itu di bagian sini. Ini ya, ini 300 feet. Jadi ya, level dari awalnya itu hanya 300 feet, tapi panjangnya itu 5.000 feet. Nah, ini kita mau tahu bagaimana yang diminta di sini hitung laju alir pipa ya, dengan beda ketinggian 300 feet ini, dan apa delta P-nya itu masuk 150 PSIG, dan sorry, bukan ini, masuk mana tadi, 150 PSIG dan keluarnya di 0 PSIG kayak gitu ya. Nanti bisa kita tinjau juga nih, kalau misalkan ketinggiannya kita naikin. Kalau ketinggiannya naikin, harusnya laju alirnya makin turun gitu. Karena eh, dia ngelawan gravitasinya lebih berat lagi kan, kalau ketinggiannya dinaikkan. Ya, dipahami dulu soalnya ya. Baik, eh, saya kira udah paham ya soalnya ya. Kita lanjutkan. Yang ini close aja, ganti lagi dengan baru ya. Yang baru ini disimpan lagi dengan nama kasus 2 kayak gitu. Ini nggak akan saya simpan karena udah saya lakukan. Nah, kita bikin lagi kasus yang ketiga, gitu ya. Atau saya hapus aja dari sini. No. Oh, udah kak. Oh, sorry. Mantap. Tutup. Ya, kita ngulang lagi udah. Ulang lagi aja dari awal. Bikin new case, water, masukin uh, propertiesnya asmestin. Jadi kalau yang terkait dengan air, pakai asmestin aja ya. Bukan jangan sih. Sebaiknya menggunakan asmestin gitu. Karena kan cuma air doang. Jadi eh,
modelnya juga memang spesifik untuk air asbestin. Kalau yang lain-lain modelnya general. Frank Robinson itu general buat hidrokarbon. Water, terus fluid package-nya ASME masuk ke simulasi. Baik, saya ulangi lagi ya. Tadi berarti masuk ke piping, pipa, klik 2 kali, lalu inletnya kita definisikan, aliran masuk, outletnya outlet, energinya Q. Nah, gitu ya. Ini udah lengkap semuanya. Terus saya close dulu ya. Nah, ini udah lengkap semuanya kan. Q-nya kita definisikan adiabatis, ini 0. Oke, udah hijau. Kemudian inletnya kita definisikan yang memang diperlukan, ya, yang memang ada datanya. Ini ganti dengan field. Tadi temperaturnya berapa? 60 ya? 60 Fahrenheit. Oke, 60 Fahrenheit. Terus tekanan masuknya 150 PSIG ya. 150. Nah, di sini kan PSIA. Kita cari yang PSIG. Sea gauge. Nah, ini. Ya, perhatikan ya. Kalau tadi saya nulis 150 PSIG, nah itu akan ditambahkan 1 atmosfer. Yang dalam hal ini 1 atmosfer itu kan 14,7 PSI. Jadi 150 ditambah 14,7 jadinya 164,7 gitu. Otomatis karena kan di sini satuannya PSI ya. Baik, terus komposisi ayat 1. Baik, oke. Ya ya. Ini kan flow rate-nya justru yang mau dihitung ya. Jadi dibiarkan aja. Kemudian klik 2 kali di piping-nya. Lalu kita isi parameter delta P-nya, eh, biarin aja dikosongin dulu. Eh, mana tadi? Apa? Rating ya. Rating. Kemudian tambahin segmennya. Append segmennya. Nah, di sini panjangnya berapa panjangnya? Panjangnya 5.000 feet ya. 5.000 feet. Jadi panjangnya 5.000 feet. Kemudian, nah di sini yang baru yang kita tambahkan elevation change-nya itu 300 feet di sini. Jadi 300 feet ya, satuannya udah feet. Nah, sisanya kita klik 2 kali di angka 1. Di sini SCH-nya 40. Kemudian diameternya 6 inci ya tadi ya. Sini 6 inci ya, nominal diameter nominalnya 6 inci. SCH-nya 40. Jadi di sini nominal diameternya 6 inci, SCH-nya 40. Hmm, bendanya atau bahannya itu dari di sini baja komersial. Nah, ya saya pakai mild steel aja. Baik, saya kira udah terdefinisi itu. Kemudian yang belum terdefinisi adalah pressure drop. Nah, pressure drop itu dihitung dari selisih antara inlet dan outlet. Nah, jadi kita definisikannya di worksheet-nya aja ya. Tekanan keluarnya kan 0 ya, 0 PSIG, 1 atmosfer. Jadi 0 PSIG di sini definisikan. Nah, oke. Nah, di sini ada keterangan ke increment DP more than 10%, check raise katanya. Jadi kalau secara perhitungan sih udah oke, cuman ada warning aja, ada peringatan ya, bahwa delta P-nya itu eh, dalam perhitungan segmennya ada yang terlalu besar kayak gitu lah, lebih besar dari 10%. Kita bisa ignore, tapi kalau mau lebih teliti lagi, bisa kalian kalau mau kayaknya sih ini belum saya coba, kita coba ya. Kalau mau teliti lagi berarti incrementnya kita tambah gitu. Kalau sekarang kalau kita lihat nih, buka lagi ratingnya. Kemudian, nah sini kan tadi yang sorry. Oh ini nih. Incrementnya 5 nih ya. Jadi increment itu kayaknya dia secara numerik dibagi menjadi, ya ini kan panjangnya 5.000 bagi 5.
kayaknya kalau dibuat lebih banyak incrementnya bakal lebih detail gitu. Coba ya kita 100. Nah, bener kan? Eh, nah, kita bikin jadi 100. Apa konsekuensinya? Hitungannya jadi tambah banyak. Hitungan numeriknya jadi tambah banyak. Kan kan kita pecah-pecah lebih kecil. Tapi jadi lebih akurat perhitungannya. Kalau kita lihat hasilnya, laju alirnya itu di worksheet ya, di worksheet. Ini laju alirnya 1,8 eh, kali 10 45 pound per hour gitu ya, Mas Flo. Nah, kembalikin dulu ke SI ya biar bisa kebayang. Jadi laju alirnya itu 83.000 kilogram per jam. Laju alirnya 83.000 kilogram per jam atau 83 ton per jam. 83 ton per jam laju alir yang sekarang kita tinjau begitu ya. Nah, ya. Nah, sekarang kalau kita punya delta P yang segini, lalu kita naikkan eh, ketinggiannya, levelingnya. Tadi kan cuma 300 feet ya. Nah, kita tambah jadi 2 kali lipatnya. Ini harusnya turun nih, laju alir massa yang bisa dinaikkan gitu. Ya logikanya, kamu punya pompa. Pompanya itu eh, sama ukurannya. Tapi kamu pakai untuk sumur yang lebih dalam gitu. 2 kali lipatnya lebih dalam. Yang ngos-ngosan lah ya, keluarnya dikit gitu. Atau bahkan nggak keluar sama sekali gitu. Nah ini juga kita bisa hitung di sini. Jadi sekarang kita coba ganti eh, leveling ya. Kita coba ganti delta Z-nya, diklik 2 kali di sini. Terus tadi di mana? Rating di sini ya. Ini balikin dulu ke euro, ke field. Nah ini jadi 2 kalinya. Jadi 600 sekarang, 600 gitu. Nah, nggak converge dia. Nah, apa? Jangan, jangan 600, 400 aja. Nggak converge juga ya. Ini berapa ini? Nggak converge. Coba kalau 350, nggak mau juga. 300, mau. Balikin lagi, mau nggak? Mau. Coba kita naikin dikit ya. 310. Mau 310. Coba perhatikan. Tadi 80, saya balikin lagi ya. Tadi berapa? Boksit. Tadi berkurang nggak? Nah, berkurang kan? Tadi kan 83 ton ya. Sekarang jadi 73 ton aja dia bisa naikin air gitu. Karena ketinggiannya tambah naik gitu. Eh, untuk naikinnya ya butuh tenaga lebih besar kalau mau jumlah laju alirnya sama. Kira-kira gitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Bisa jalan? Bisa, Pak. Infonya bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Oke, oke. Baik, clear ya? Jelas ya? Oke, eh, kita lanjutkan aja ya. Lanjutkan ke yang ketiga, yang keempat berarti sekarang. Yang keempat, ini, ini kita coba lakukan dulu analisis. Kalau ini case tadi kalian aja yang melakukan ya, gampang lah ini. Ini cuman nanti ubah aja inlet pressure-nya dengan outflow liquid flow. Nah, kalau ini kan berarti kita coba naikkan kekuatan pompanya, pompanya dinaikin dayanya. Nanti efeknya pada laju alir dari si eh, airnya tersebut naik gitu. Jumlah air yang bisa dinaikkan lebih kencang karena pompanya lebih kuat kayak gitu ya.
Makanya dia naik. Ini bisa dilakukan analisis sensitivitas antara inlet pressure, tekanan inlet dengan aktual liquid flow gitu. Baik, atau coba kita lakukan. Nah, kalau kita melakukan analisis sensitivitas, berarti masuk aja ke sebelah kiri sini. Ada case studies sini. Terus case studies, lalu add, kemudian di sini ada find variables, lalu inlet ya, klik yang di inlet, kemudian cari pressure. Pressure-nya ini masukin selected dan itu variabel yang mau kita ganti-ganti. Dia kan satuannya tadi PSIG ya, saya balikin lagi ke field. Mau deh. Oh, harus diulangi lagi berarti. Inlet, ini saya delete dulu berarti. Delete, variabel, inlet, pressure, inlet pressure, dan nah PSIA. PSIG, kita mintanya PSIG ya, nggak apa-apa lah. Eh, Kemudian yang dependent variablesnya itu kita pengen lihat laju alir ya. Jadi ini find variabelnya. Laju alir, boleh inlet, boleh outlet, sama aja. Kita pilih yang inlet aja. Kemudian apa? Liquid volumetric flow L. Liquid volumetric flow. Nah ini laju alir volumetrik ya, atau laju alir massa juga bisa sih, sama aja. Dan satunya barrel deh, nggak apa-apa lah ya. Eh, Bisa kita ganti. Misalkan saya minta satuannya mana kilometric feet. Nah ini meter kubik per hour. Terus ini biarkan dulu aja. Case tadinya ya. Oke, kita mulai dari 150 PSIG sampai 200 PSIG. Si gauge ya, PSIG. Step size-nya satu lah ya. Jadi ada 51 data yang akan disimulasikan. Lalu klik yang run ini. Nah, ada yang converge, ada yang enggak nih. Wis, nggak apa-apa. Inlet pressure, result coba ya. Waduh, banyak yang nggak converge. Ada sebagian. Enggak, kalau terlalu banyak kali ya. Coba kita balik lagi sebentar ya. Ini kayaknya terlalu detail ya. Kita balikin ininya aja. View profile setting. Nah, incrementnya kita bikin 5 lagi aja. Biar nggak terlalu berat. Biarin aja ada keterangan itu. Sekarang kita masuk lagi ke case study. Case study, run ya. Result. Udah. Dapat segini dong. Performance. Lima. Oh ini kita balikin lagi ya, 300 feet tadi ya. Ya, oke. Tadi berapa? 300 feet ya, bener ya? Iya benar, 300 feet. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke studi kasusnya. Ke sini. Kemudian case tadi saya ini apa ini? Salah bukan di sini. Yang find variable yang ini ya. Ini.
inlet, kemudian liquid, eh, liquid, liquid nggak ada ya. Mass flow aja deh, nggak apa-apa mass flow aja. Kemudian mass flow nggak ada ya. Mass density. Oh, bentar. Dependence on shift conversion. Sekali outlet. Oh, di sini ada actual liquid flow ya. Inlet juga sama. Ya, yang aktif. Actual liquid flow. Inlet actual liquid flow ya. Dan oke, tadi salah ngeklik. Baik, diulangi lagi ya. Jadi yang ini inlet pressure, yang ini inlet actual liquid flow. Kemudian ini sama, lalu tinggalkan. Nah, nah ini hasilnya. Yang kita dapatkan di sini ada kenaikan dari tekanan inlet itu membuat laju alir dari air yang bisa diangkat atau yang bisa dialirkan dengan melawan gravitasi setinggi 300 feet itu bisa naik, bisa nambah. Kalau daya pompanya eh, ya tekanannya dinaikkan dalam hal ini berarti daya pompanya nanti yang harus dikasih lebih besar gitu ya. Oke, yang analisis sensitivitas gimana? Ada masalah? Bisa diikuti? Pak, tadi untuk yang case study setup dari berapa sampai berapa ya, Pak? Dari coba di share aja Saskia. Baik, Pak, izin share screen. Ya. Nah, itu diisi dari 150 PSIG. 150 PSIG satuannya nanti diganti. Sampai 200 PSIG. Step size-nya satu. Yang step size salah bukan di situ. Yang step size-nya itu satu. Satu PSIA. Satu PSI ya. PSIG aja. Sama aja sih sebetulnya. Satu PSIG. Nah, jadi 21. Oke, dia jangan run yang sebelah. Oke, result gambarnya. Belum selesai ya? Iya, Pak, lagi berjalan. Hmm. Oh, lumayan ya, beratnya. Ada 51 sih tadi. Ini kemungkinan besar sih, kan delta P ya, delta P. Kemudian ini persamaan tak linear mungkin ya. Jadi dia, makanya numeriknya lumayan ini, si Aspen HISIS ini. Dan ini ada 51 persamaan tak linear yang harus diselesaikan. Jadinya kerasa berat gitu ya. Jadi kalau, ya ini udah oke. Kalau kita masih ingat dulu belajar numerik, eh, untuk menyelesaikan persamaan tak linear kan ada metode pakai Newton-Raphson misalkan ya, pakai metode
eh, apa bisection gitu ya, atau Wettstein dan segala macam. Nah, yang si HISIS ini eh, saya nggak tahu ya, cuman kemungkinan besar pakai Newton-Raphson deh, kemungkinan besar. Karena yang paling efisien tuh Newton-Raphson. Oke, Saskia, makasih. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, yang lain gimana? Nggak ada masalah? Bisa mengikuti? Bisa, Pak. Oke, baik. Kita lanjutkan ke yang terakhir ya. Yang terakhir itu, nah ini agak panjang nih ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik. Nah, ini kasusnya ada kasus 4. Jadi di sini ada eh, yang mau kita cari itu delta P ya. Sebentar, kita akan mulai. Yang mau kita cari ya delta P yang mau kita cari. Pompa, size. Dalam soal ini kita akan mempublikasi 65, laju airnya segini ya, 65 galon per menit air, suhunya 60 derajat Fahrenheit, tekanan awalnya sih 1 atm, lalu dipompa dengan daya dari si pompanya 2 HP, efisiensinya 70%. Nah, seluruh pipa itu pakai SCH 4 inch, yang S1, yang ini S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, kecuali S9. S9 ini kalau dilihat kan garisnya makin awalnya tebal, terus yang ini berkurang ya. Ketebalan ini menunjukkan bahwa diameternya berkurang. Jadi yang selain S9 itu 4 inci, yang terakhir yang S9 itu 2 inci, yang ini. Thin line is 2 inch SCH 40. Materialnya steel pipe. Oke. Eh, yang ini ada elbow, kita pasang elbow. Makanya, jadi kalau ada soal kayak gini, kita petakan dulu. Yang ini S1, stream 1 begitu. Dia panjangnya 6 feet, tapi turun. Turun. Jadi levelingnya minus nantinya. Minus 6 feet. Kemudian ada elbow, elbownya 90 derajat. Lalu horizontal piping, pipanya horizontal 15 feet. Lalu ada pompa. Nah, pompa ini tidak harus diletakkan di sini ya. Jadi kita susun aja satu pipa yang ada 9 segmen ini. Gitu. Pompanya itu bisa diletakkan di sebelum pipa. Nggak ada masalah gitu ya. Karena kan kita mau ngitung eh, secara overall aja gitu. Kemudian yang S4 ini horizontal, ada elbow 90 derajat, lalu naik dia. Nah, naiknya ini pipanya kan panjangnya 300 feet. Tapi naiknya ini bukan berarti elevasinya 300 feet. Lihat keterangan di soal. Ini makanya saya kasih warna kuning di sini. Perubahan elevasi dari awal hingga akhir sistem adalah 60 kaki, 60 feet. Jadi dari mulai titik di sini, S1 ini, sampai ujung S9 ini, itu perubahannya 60 feet. Apa artinya? Artinya, kalau di sini 6 feet ke bawah, ya, berarti kan eh, 60-nya itu ke atas itu 66 gitu. Dari sini ya, kita mulainya dari sini. Dasarnya tuh saya tuliskan. Nah, kita mulai dari sini gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan 60 kaki ini, yang ini 60 kaki ini itu dari titik dari sini ke atas. Jadi 60. Apa artinya? Artinya kita naikinnya dari dasar itu plus 6 gitu. Jadi 66 ya. Jadi untuk yang S6 ini ada 66 feet, bukan 300 feet juga gitu. Karena ini cuma ilustrasi aja dia vertikal. Pada kenyataannya ini bukan vertikal gini, tapi miring dia sebetulnya. Ya, kira-kira gitu maksudnya ya. Baik. Nah, yang ditanya itu delta P ini. Pressure drop atau lebih tepatnya tekanan
yang di ujung keluar ini dapatnya berapa gitu. Nah, itu yang nanti kita lihat ya. Baik, ini harus satu-satu nih, harus pelan-pelan. Saya buka dulu. Kita buka lagi yang baru ya. Ini saya buka new, atau saya ini aja ya, yang ini saya close. Kan saya udah punya ini. Dari sini aja nggak apa-apa. Cuman saya delete kondisinya ya. Jadi yang pertama yang saya delete, kita mulai dari baru aja ya. Ini saya delete aja. Delete segmen ini saya delete. Kemudian inletnya saya bersihkan dulu. Mana ini benda ini sini ya. Ini temperaturnya berapa? Eh, Masuk 60 derajat Fahrenheit ya, sama ya. Tekanan masuknya itu 1 atm. Jadi saya ganti 1 atm. 1 atmosfer. Nah, gitu. Terus apa lagi? Eh, Pompa. Ada 2 HP. Kita harus pasang pompa nih. Kita pasang pompa di sini ya. Saya pasang pompa. Masuk ke palet ini. Mana paletnya? Ini palet. Pompa itu yang ini ya. Pressure changer. Pompa. Oke. Nah, yang pompa ini saya klik 2 kali di pompa. Klik 2 kali di pompa. Nah, ini saya namakan dengan inlet pump. Pump inlet gitu ya. Kemudian yang outletnya kita hubungkan yang inlet yang tadi. Key-nya kita namakan key pompa. Key pump. Nah, kita kecilin dulu. Nah, yang key pump itu kita punya angkanya 2 HP tadi, 2 horsepower. Kan dibilang gini ya, pompanya 2 HP gitu ya. Dan efisiensinya 75%. Jadi kita masukkan di sini cari horsepower. 2 HP. Di sini ya, bawah sini ya. Nah, itu pompanya 2 HP. Kemudian pump inletnya, oh berarti tadi saya salah ya. Di sini definisikannya bukan di inlet yang pipa ya, tapi di inlet yang ini jadi di delete aja. Ini dihapus, ini dihapus. Komposisi juga dihapus. Kalau nggak dihapus nanti konflik deh. Dihapus, dihapus semua ya. Kalau dia nggak mau ya dihapus sendiri. Sorry, nggak mau dihapus. Siang apa lah. Ini komposisinya. Oh, jadi kita definisikan dari sini. Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, biarkan. Oke, sekarang kita definisikan temperaturnya itu dari sini ya. Dari sini, dari pump inlet. Dari pump inlet, temperaturnya itu 60 derajat Fahrenheit. Tekanannya berapa? 2 atm ya? 1 atm ya? 1 atm. 1 atm, 1 atmosfer. Ini 1 atmosfer. Kemudian eh, laju alirnya berapa? 65 galon per menit. Itu laju alirnya. Jadi yang ini ya, yang standar ideal liquid flow, liquid liquid volumetric flow. Ini 65 galon per menit. US GPM. Anda pilihnya yang ini ya, US GPM. United States GPM-nya itu galon per menit. Oke. Nah, dengan segera dia akan terdefinisi. Pompanya juga sudah eh, udah jalan. Di sini tadi saya lupa ngasih adiabatik efisiensi 75% ya. Jadi ini harus diisi 75%. By default dia memang mengisi 75%. Tapi eh, siapa tahu dalam soal tidak diberikan 75%, maka Anda harus isi ini. Tapi kalau by default memang 75%.
Baik. Eh, yang inlet ini jadinya sudah terdefinisi. Coba perhatikan dengan dua HP yang tadinya inletnya itu 1 ATM atau 14,7 PSIA pressernya itu naik jadi 54,29 PSIA. Kayak gitu ya. Baik. Nah, sekarang baru kita mikirin yang si pipa ini. Pertama, key-nya kita nolkan sudah tadi. Terus masuk ke segmentasinya. Ini ada 9 segmen yang harus kita definisikan. Masuk ke rate design tadi udah, ke rating ya. Terus sini segmennya kita bikin ada 9 ya. Nah, segmen yang satu itu ini pipa 6 feet yang turun, turun ya. 6 feet turun, turunnya juga 6 feet kalau ini beneran. Sini ada keterangan nggak sih? Nggak ada, cuman ya sudah kita bisa asumsikan 6 feet gitu ya. Nah, kita isi di sini panjangnya 6 feet. Nah, elevasinya karena dia turun jadi minus 6 feet. Nah, untuk diameternya kita klik dari segmennya. Klik 2 kali. SCH-nya 40. Berapa tadi? Nominalnya 4 inch ya. Iya, 4 inch. 4 inch. Nominalnya 4 inch. Berarti yang ini. Oke. Nah, ini sudah selesai nih. Yang si segmen satu. Lalu kita beralih ke segmen 2. Nah, segmen 2 itu yang elbow. Elbow 90 derajat. S2. Jadi kita pilih fittingnya ini bukan pipe, tapi drop down-nya cari yang elbow. Cari elbow 90 standar. Kita pilih yang ini, 90 derajat. Itu kan berarti siku-siku ya. 90 derajat standar. Terus eh, diameternya kita ikutin yang si nomor satu ini. Jadi kita ikutin inner diameter ya. Kenapa dia nggak keluar ya? Ke outer diameter ini 4 inch. Jangan. Oke lah. Ini kenapa nggak keluar ya? Eh, diameter. Tadi tadi keluar nggak ya? Saya lupa. Apa itu? Tadi keluar, Tadi keluar ya? Ini inner diameternya. iya Pak, Iya. pas di segmen yang kedua ya Hmm. nggak keluar lagi. Hmm, Apa ya? Eh, Coba kita delete dulu ya. Kita delete aja mulai dari awal. Yang pipanya aja yang di delete. Ini ini biarkan kayak gitu. Hmm, Ini delete aja. Ini biarin. Saya masukin lagi ya pipanya. Eh, Paletnya ini. Terus piping. Oke. Ini masukin. Inletnya inlet. Outletnya outlet. Key-nya key. Oke. Yang ini key-nya saya definisikan 0. Oke. Piping-nya kita segmentasikan ya. Performance. Oke. Sini ya. Satu. Ini piping udah benar. Ini 6 feet. Ini minus 6. Oh, ini kenapa dia muncul? Coba kita klik 2 kali di sini. SCH 40. Ininya 4 inch ya. 4 inch. Nah, ini baru muncul. Jadi, nggak tahu kenapa yang tadi nggak muncul dia.
Jadi dia outer diameternya itu 4,5 eh, milimeter dan inner diameternya eh sorry ini satunya apa ini? 4,5 inch ya. Yang ini 0,79 inch. Tebel banget. Oke lah. Eh, 114 milimeter. Tebel banget ya. Keren, apa? Oke, kita lanjutkan ya. Jadi itu kemudian kita lanjutkan ke segmen yang kedua. Segmen yang kedua itu bukan pipa tapi elbow. Elbow siapa? 90 standar. Nah, oh ini jadi hilang ya pas waktu diisi. Hmm, oke oke. Coba kita lihat dulu ya, bentar. Ini yang punya saya nggak hilang sih sebetulnya. Ini kenapa jadi coba lihat dulu ya. Yang ini delete dulu. Ini kenapa 0,7 ya? SCH 40, SCH 40, SCH 40, 4 inch. Index diameter. Oh, kalau ganti yang mana? Ini kenapa dia nggak berubah ya inner diameter ini? Dari mana dia? 0,7 ini. Ini kalau di delete dulu, ke delete dulu semua ya. Delete segmen, update segmen. Oke, saya ulangi lagi. Ini SCH 40, nominal diameternya 4 inch. Nah, ini benar nih. Oh, berarti length. Ininya length equivalennya dia definisikan sendiri deh. Oke lah, berarti kayaknya gini deh. Kita harus putus dulu ini, jangan dulu dimasukin inletnya. Ini saya putus dulu deh. Ini saya putus dulu, berarti eh, putusnya gimana? Pakai ini kalau nggak salah. Yang ini nih, kita putus yang ini nih. Saya lupa putusnya gimana. Ya, lihat aja deh. Gitu ya. Jadi kita kita bikin dulu yang eh, terpisah gitu ya. Kita definisikan dulu hmm, parameter piping. Oke, kita definisikan dulu yang ini ya. Jadi lengthnya tadi 6 feet, kemudian ini klik 2 kali. Ini benar ya, udah masuk, udah. Nah ini benar tuh, jadi 4,5. Tinggal elevation change-nya kita ganti -6, -6. Oke, kemudian tambah yang segmen kedua. Segmen kedua itu elbow 90 standar ya. Kemudian, nah ini kita ikutin yang inner diameter di 4,026. 0,6. Atau ya ikutin aja. Di sini kan udah inci juga. Ya. Nah ini udah terdefinisi yang segmen kedua. Sekarang yang segmen ketiga. Segmen ketiga itu yang ini ya, yang horizontal 15 feet. Jadi S3 itu horizontal 15 feet. SCH-nya masih 40 dan 4 inch. Jadi kita tambahkan di sini piping, lalu 15 feet
Di sini elevation change-nya 0, jenisnya itu SCH40, nominal diameternya sama 4 inch. Oke, yang udah terdefinisi. Kita tambahkan lagi yang keempat. Yang keempat itu apa? Kita lihat yang keempat itu horizontal pipe juga, panjangnya lebih banyak 10 kali lipatnya, 150 feet. Jadi di sini 150 feet, kemudian kita klik 2 kali, SCH-nya masih sama 40, nominal diameternya 4 inch ya. Oke, nah udah terdefinisi. Kemudian tambahkan lagi yang kelima ya. Yang kelima itu elbow. Elbow 90 derajat. Jadi klik drop down-nya. Di sini elbow 90 standar. Nah, si MT ini kita ikutin dengan ukuran diameter internal 4,026 inci. Nah, itu yang 5. Yang keenam. Yang keenam itu, nah yang ini hati-hati ya. Yang keenam itu dia 300 feet panjangnya, tapi ketinggiannya bukan 300 feet. Kita ngikutin yang 60 kaki plus 6 tadi, jadi 66. Ya, nah ini 6 feet tambah 60 gitu. Jadi perubahan emang cuma 66 ya. Jadi di sini berapa? Panjangnya 300 feet, elevasinya plus 66 feet. Kemudian ini SCH-nya masih 44 inci. Nah, ini udah selesai. Tambahkan lagi, apa lagi? Nah, di sini ada elbow. Dia elbow-nya 90 derajat. Kita tambahkan lagi. Yang ketujuh, itu elbow. Elbow 90 derajat. Oke, sama. Diameternya kita ikutin 4,026. Nah, terus, nah ini juga hati-hati di sini. Ini bukan hanya ada elbow, tapi juga ada coupling atau union. Karena ukurannya berubah dari 4 inch ke 2 inch. Jadi di sini kita tambahkan dulu coupling atau union tadi. Jadi tambahkan segmen lagi, satu lagi di sini di 8 ini kita cari yang coupling atau union. Nah, ini ya, coupling garis miring union. Nah, di sini sama juga ukurannya masih 4,026. Eh ya, nanti dia ini yang 4,026-nya yang pipanya di angka 2 inch. Nah, habis ini baru kita tambahkan ya S9 ini pipa horizontal 375 feet. Ini yang terakhir ya. 307. Ini piping 375 feet ya. 375. Elevasinya 0 dan SCH-nya ganti. SCH. Lah. Nah, SCH-nya tetap 40, nominal diameternya ganti. Jadi dia berukuran 2 inch sekarang. Nah, gitu. Nah, selesai semuanya. Kemudian baru kita sambungkan ya. Baru kita sambungkan connection-nya itu kita sambungkan lagi dengan inlet. Kita klik aja inlet itu, diketik inlet. Kemudian yang ini definisikan lagi ya, yang pump inletnya komposisinya ini airnya belum didefinisikan. Jadikan satu dulu komposisinya. Jadi dia udah terdefinisi dan outletnya si pompa ini kita sambungkan ke inlet. Outlet jadi inlet. Nah, udah selesai. Ini sudah selesai jalan. Yang ini ada keterangan aja sih, keterangan bahwa base over specified for the pipe calculation ada kelebihan ini data. Kayaknya kelebihan datanya coba kita cek di sini. Ini nol bener.
Kayaknya di sini di ini nih outlet ini nih. Mana? Eh, outlet kok hilang nih? Oh ini. Nah ini saya lihat outletnya jangan didefinisikan. Nah jadilah dia outletnya itu eh, jangan didefinisikan di delete dulu. Jadi kita nanti dapatkan delta P-nya ya. Delta P-nya dari sini. Ratingnya eh, atau secara umum ya. Secara umum desain parameter. Nah, di sini. Delta P-nya 39,11 PSI berarti ya. Dari sini kemari, dari ujung input ini eh, ke sini itu udah pressure drop-nya sebesar eh, 39 tadi. Ini ya, 39 PSI. Oke, gimana? Ada problem nggak? Izin bertanya Pak. Ya, silakan ada. Saya terdapat problem di bagian pipe ya Pak. Di pipe-nya itu ada increment DP lebih dari 10%. Cek trace. Itu kira-kira masalahnya di mana ya Pak? Ya, tadi sama saya juga ada kayak gitu. Jadi dia warning aja bahwa perhitungan secara numeriknya, ini sama tuh saya juga tuh. Perhitungan numeriknya itu eh, tidak terlalu teliti gitu karena DP-nya itu untuk satu increment ada yang lebih besar dari 10%. Nah, kalau mau lebih teliti ya ditambah incrementnya. Kalau sekarang kan cuma 5 incrementnya. Jadi kita bisa kalau mau eh, menghitung ulang, dilihat di segmentasinya, incrementnya ini saya tambah nih. Jadi 10 misalkan. Atau jadi 100 tadi ya. Cuman perhitungannya jadi tambah panjang deh. Yang ini misalkan, kalau ini kayaknya nggak perlu sih. Ini aja nih, yang pipa ini aja nih. Coba ya. Coba ganti ke 100. Hmm. Nah, kita lihat. Nah, udah tuh. Nggak ada kuning-kuning lagi. Diganti aja jadi 100. Udah. Selesai. Ya. Oh, Oke. baik. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Ini kok nggak bisa gerak sih? Laptop saya ini rada aneh. Nah, baru bisa. Oke, ada lagi yang lain? Nah, selesai ya. Jadi, eh, kita bisa evaluasi delta P tadi ya. Tentu dengan makin banyak segmen, prosedurnya makin banyak gitu, makin besar maksudnya ya. Jadi nanti butuh pompa yang lebih besar ukurannya, ukuran daya HP, horsepower-nya. Jadi kalau bisa dalam eh, sambungan-sambungan itu ya kalau mau mengurangi pressure drop ya tidak terlalu banyak belokan-belokan gitu kan. Tidak terlalu banyak eh, apa namanya valve-valve gitu ya atau eh, tidak terlalu kecil ukuran pipanya itu bisa mengurangi gesekan atau mengurangi pressure drop pada akhirnya. Nah, bahkan kalau Anda bisa coba sendiri di rumah kayak elbow gitu, elbow yang di pipa PVC itu kan elbow-nya kasar ya. Jadi dia belokannya tajam sekali itu, 90 derajat kan. Dan selain 90 derajat, sudutnya tajam lah gitu dia. Nah, ada orang yang bikin elbow-nya itu bukan beli dari pasar. Jadi dia bikin aja dibelokin sendiri pakai pipa yang lurus, kemudian dibelokin pakai panas, dipanaskan gitu, pakai kompor gas. Sehingga dia belok, eh, bisa belok ya, bisa berubah arah kayak gitu.
Jadi nggak perlu pakai elbow gitu. Nah, dengan cara seperti itu, dia alirannya bisa lebih kencang gitu. Ya, kalian coba aja sendiri di rumah. Bikin aja percobaan, simple. Yang satu pakai elbow, PVC yang beli dari material. Yang satu belokin sendiri, pakai eh, apa? Dipanasin aja gitu, dibelokin kayak gitu. Nah, itu akan jauh lebih kencang alirannya yang dibelokin tadi. Yaitu prinsip dari tadi kan ada friksi yang besar gara-gara ada eh, elbow tadi gitu ya. Ya, sebetulnya ini aplikasi dari mekanika fluida atau aliran fluida ini sangat banyak nih dalam kehidupan sehari-hari. Bisa bisa banyak apa ya istilahnya hack of life lah gitu ya. Bisa mempermudah kehidupan kalian di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada sudah selesai nih materi. Jadi nanti tinggal disampaikan ke praktikan. Praktikan yang sudah paham tetap wajib masuk pada saat di laboratorium untuk mencoba di komputer kampus di bawah bimbingan atau supervisi dari asisten gitu ya. Dan tentu ada tugas nanti. Baik, ya silakan saya lah. Punten izin bertanya. Ya, Kan kalau tadi 3 kasus awal itu kita pakainya plastik tubing ya, Pak. Di ya, kasus terakhir itu berarti pakainya tetap plastik tubing atau ganti ke mild steel ya, Pak? Kalau tadi kita coba ya, sih mild steel. ya. Ganti ke mild steel. Yang punya saya juga mild steel. Tadi nggak saya tunjukin aja. Yang punya saya tadi mild steel. Diganti ke mild steel. Ini Oke, saya Pak. tunjukin ya. Siap, Pak. Ya, ini tadi saya. Nih, yang punya saya piping. Nah, ini kan materialnya mild steel tuh. Gitu. By default kayaknya mild steel deh. By defaultnya. Mungkin yang tadi yang awal-awal tadi yang saya nggak ubah ke plastik tubing. Ya, harusnya diubah ke plastik tubing yang case satu, case 2, dan case 3 gitu. Oke, tadi case 2 itu, case 3 itu dia hmm, nggak ada disebutin sih. Tapi ya pakai plastik tubing lah ya. Ini juga nggak disebutin. Cuman ini aja ya, case satu disebutin materialnya. Nah, kalau yang material plastik berarti nanti diganti di bagian sini ya. Mild steel-nya ganti dengan ke bawah sini ada plastik tubing ini. Oke, gitu. Ada lagi pertanyaan? Pak, Pak izin memastikan Pak, Ya, terkait kasus 3 itu kan ada tulisan menggunakan pipa baja komersial itu bisa dikatakan mild steel aja atau diganti jadi plastik tubing ya Pak? oh, ada tulisan mild steel ya? Ada tulisan baja komersial ya? Kalau ada tulisan baja komersial, berarti mild steel ya, Baik, bukan plastik. Yang kasus 3. Kasus baik. 3 itu mana kasus 3? Ini kasus 2. Ini kasus 3. Oh ini ya. Ya ini mild steel. Nanti diganti aja jadi tulisan langsung dalam kurung mild steel gitu ya. Biar nggak salah. Oke, ada lagi? Cukup? Dari saya Oke, baik. Kalau cukup, saya kira sudah clear ya semuanya, sudah jelas. Silakan dipahami lagi. Dan variasinya ada banyak sebetulnya. Jadi kalau yang tugas kalian aja yang bikin ya, asisten aja yang bikin tugas buat mahasiswanya. Eh, apa? Sesuai dengan contoh-contoh kasus yang saya berikan. Diubah aja beberapa parameter ataupun variabel ataupun material gitu ya. Gitu ya. Siapa namanya? Saya lah, Rizky sama Adam sama Saskia. Baik. Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Bisa kita akhiri?
Jason. Ya, baik. Kalau bisa, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan bantuannya. Mudah-mudahan pelaksanaan praktikumnya bisa berjalan dengan baik ya. Dan mahasiswa atau praktikan, silakan dipelajari lagi dan nanti dicoba di laboratorium. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Prof. Ya.